Halo, perkenalkan nama saya Widi Dwiaji Mahendra dari Fakultas Seni Rupa dan Desain di Universitas 11 Maret Surakarta. Pada pertemuan kali ini, saya akan jelasin tentang desain karakter yang nantinya tuh bakal dicetak pada kain kanvas menggunakan teknik cetak saring atau sering disebut dengan sablon. Apakah kalian tahu kalau membahas tentang karakter desain, tanpa disadari kalian tuh sudah sangat akrab dengan keberadaan tokoh-tokohnya. Entah itu dari film, dari game, ataupun dari buku. Ya bayangin saja siapa sih zaman sekarang yang nggak kenal dengan Mickey Mouse, Tom and Jerry, Spiderman, si Unyil, Upin dan Ipin, bahkan SpongeBob. Hampir semua orang pasti mengenalnya. Nah, keberadaan karakter-karakter ini membuat mereka tuh serasa hidup di hati kita, selaku penikmat seni atau penonton, dengan segala atribut kehidupan yang mereka miliki, baik secara fisik maupun tingkah laku. Ya, contohnya sih saat nonton tayangan Upin Ipin di televisi. Nah, di sini tuh pengkarakterannya sangat kuat. Selain dari visual, penyampaian edukasi melalui karakter dapat dengan cepat ditangkap audiens, terutama itu anak-anak. Jadi tidak mengherankan kalau sekarang tuh banyak sekali anak-anak yang sering menirukan gaya Upin Ipin, entah itu lewat bahasa yang digunakan ataupun tingkah laku. Yang gak munafik sih, sepupu saya juga melakukannya seperti itu. Ya walaupun mereka bukan makhluk hidup, tetapi mereka tuh seakan mampu hadir di kehidupan kita. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena bahkan sebagian besar dari kita tidak hanya mengenal nama dari karakter tersebut, di mana karakter itu tinggal, apa pekerjaannya, dan bagaimana sifatnya pun diketahui seakan-akan karakter tersebut adalah teman akrab kita. Lantas tujuan sebenarnya untuk mempelajari karakter desain ini adalah satu, sebagai sarana melatih kepekaan estetis dan kecerdasan visual. Dan yang kedua tuh sebagai sarana pembelajaran bagaimana mengubah konsep gagasan ke dalam bentuk gambar. Nah, pada poin ini tuh ketika membuat desain karakter tidak langsung menggambar, tetapi perlu pengkonsepan terlebih dahulu. Dan yang ketiga tuh melebarkan perspektif tentang berkesenian. Pada poin ini mengubah konsep pemikiran bahwa karya seni itu tidak hanya seni lukis, seni patung, seni tari, dan seni musik. Dan yang terakhir, mengekspresikan diri secara positif. Karakter desain adalah salah satu bentuk ilustrasi yang hadir dengan konsep manusia dengan segala atributnya. Misalnya seperti sifat, fisik, profesi, tempat tinggal, bahkan takdir. Semua atributnya itu dalam bentuk yang beraneka rupa, bisa hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda mati. Secara visual, karakter desain sering disebut dengan istilah kartun. Ya, biasanya hadir dalam visual yang sangat sederhana bahkan terkesan abstrak. Nah, bentuknya itu terdiri dari garis-garis outline atau penggunaan warna-warna solid dan pengaplikasian bentuk yang cenderung berlebihan. Ya, tujuannya sih untuk mengkomunikasikan konsep karakter yang dimiliki. Nah, karakter desain tidak diciptakan dengan secara instan, walaupun secara visual hanyalah terdiri dari bentuk-bentuk geometris dan garis-garis outline yang sederhana, tetapi tetap ada sebuah proses yang harus dilalui, supaya karakter itu nantinya bisa menyampaikan pesan yang dikandung kepada audiens secara efektif. Nah, seperti pembuatan karakter dalam film, game, ataupun buku, itu harus memiliki kekurangan dan kelebihan supaya bisa menyampaikan pesan dengan baik. Nah, kalau terlalu overpower dan tiap konflik selalu menang, justru malah bikin bosen. Sedangkan kalau weakness banget dan tidak ada perkembangan, padahal dia adalah karakter utama, itu malah bikin gregetan lihatnya dan malahnya terkesan monoton. Tapi kembali lagi, desain karakter itu didesain semenarik mungkin, selain untuk menghibur tapi juga supaya orang mengenali suatu film, game, ataupun
buku ilustrasi itu melalui karakternya. Kayak misal saya nonton film Big Hero 6 nih. Nah, pada waktu beli baju ada Icon by Max. Nah, tepat pada waktu itu pasti langsung kebayang, oh ini dari film ini. Oh, karakter favorit gua nih di film ini. Nah, seperti itu. Jadi, karakter itu bisa sangat membekas di hati penonton apabila didesain dengan pengkarakteran yang sebaik mungkin. Nah, sebuah karakter desain mempunyai konsep perencanaan yang matang dan dikerjakan dengan teknik yang tinggi supaya itu bisa standing out dan menjual serta menarik perhatian. Masing-masing perancang mempunyai alur proses yang berbeda-beda. Proses kreatif terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, gagasan dan tujuan. Pada tahap ini tuh perancang tuh menyusun ide, konsep, dan gagasan mengenai karakter desain yang akan dibuat. Meliputi latar belakang perencanaan karakter. Misalnya sih seperti kebutuhan akan sosok yang mampu mengajak anak-anak bermain dan belajar dalam sebuah program televisi. Nah, ini dibikin latar belakang yang semenarik mungkin atau yang dapat menarik perhatian anak-anak karena tujuan utamanya yaitu mengajak anak-anak bermain dan belajar. Yang kedua itu bentuk. Sebuah proses di mana perancang menentukan bentuk yang terbaik yang mampu menerjemahkan konsep yang diinginkan. Misalnya meliputi bagaimana tampilan fisik si karakter, warna apa yang sesuai untuk diaplikasikan kepada karakter, bahkan apa kostum yang cocok untuk digunakan karakter. Jadi benar-benar mengenai atribut-atribut yang nantinya bakal dipakai oleh si karakter ini. Yang ketiga itu gaya. Pada poin ini tuh perancang mulai menerapkan gaya atau aliran dalam seni dan desain pada bentuk karakter yang diinginkan. Misalnya tuh penggunaan bentuk geometri atau abstrak pada karakter, atau teknik garis outline karakter, atau teknik pewarnaan yang akan digunakan. Ini yang keempat yaitu tahap struktur. Nah, pada tahap ini tuh perancang mulai mengumpulkan semuanya dan mengubah bagian mana yang akan diperbaiki. Misalnya tuh bentuk badan kekar tidak cocok untuk karakter yang bersifat lemah, atau bagian mana yang harus ditonjolkan, seperti karakter pahlawan super itu harus dengan kekuatan yang dasar supaya dapat menarik audiens. Dan bisa juga itu menambahkan bagian mana yang perlu ditambahkan, seperti itu kayak karakter boneka lucu itu ditambah dengan otopet agar kelihatan lebih menggemaskan. Dan yang kelima itu keterampilan. Nah, pada tahap ini tuh perancang mulai menerapkan keahlian dan keterampilan teknis mereka, entah itu keterampilan manual ataupun komputer. Nah, di sini itu untuk mewujudkan apa yang telah dikonsepkan. Jadi di sini tuh sudah mulai menggambar atau sudah mulai mendesain desain karakter yang nantinya itu bakal dibuat. Dan yang terakhir yaitu permukaan. Nah, di sini tuh tahap penyelesaian akhir, di mana nilai-nilai produksi mulai diperhitungkan. Aspek yang paling tampak adalah terlihat pada tampilan si karakter desain. Nah, hal ini perlu diperhitungkan meliputi jenis media di mana karakter desain itu hidup. Nah, karakter yang banyak hidup di berbagai media akan lebih populer dibandingkan dengan karakter yang hidup hanya dengan satu media saja.
Tentunya semakin bagus kualitas platform, akan semakin bagus pula tampilan dari karakter desain tersebut. Nah, pada tahap ini tuh akan dicermati sisi karakter desain dari perspektif yang berbeda.